Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Naila Alia Juan, Nur Hafifah, dan Tasya Kamila akan membahas tentang metodologi penelitian, data primer, data sekunder, dan data eksperimental. Data primer. Pengertian data primer, sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa mendapat subjek riset orang baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda fisik, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Manfaat utama dari data primer adalah bahwa unsur-unsur kebohongan tertutup terhadap sumber fenomena. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, data yang didapatkan lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat dihindari. Kekurangan, 1. Membutuhkan waktu yang relatif lama, dan 2. Serta biaya yang dibutuhkan cukup besar. 3. Ciri-ciri data primer dan bersifat utama. Ciri-ciri, peran data dalam penelitian sangatlah penting karena masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Terkadang beberapa orang masih sulit memaparkan, maka yang primer dan mana yang lainnya. Terkadang mereka juga bingung data mana yang harus digunakan dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, setiap orang wajib untuk mengetahui ciri-ciri dari data yang ada. Data primer bersifat utama. Perlu diketahui bahwa jenis data satu ini memang tidak bisa kesampingkan. Maksudnya, data primer tidak akan mungkin digantikan dengan data lainnya karena keberadaan umumnya memegang posisi utama dalam sebuah penelitian. Cara memperoleh data primer. 1. Wawancara. Teknik wawancara mendalam atau in-depth interview hampir selalu menjadi senjata utama pengumpulan data primer riset kualitatif. Hasil dari wawancara mendalam adalah narasi aral yang umumnya deskriptif. Narasi aral tersebut dicatat atau direkam kemudian dituangkan dalam transkrip. 2. Observasi. Observasi pada dasarnya adalah kegiatan untuk melihat dan mengamati suatu objek atau fenomena untuk mengambil suatu kesimpulan. Karena observasi dilakukan oleh peneliti secara langsung, maka data yang dihasilkan dianggap sebagai data primer. Observasi ini tidak harus dilakukan secara langsung oleh kita, tetapi dapat menggunakan foto udara atau satelit. Setelah itu, data-data tersebut dapat diolah dan dimutakhirkan menggunakan sistem informasi geografis agar dapat digunakan dalam penelitian. 3. Survei. Berbeda dengan wawancara yang bersifat mendalam terhadap suatu individu, survei mencoba untuk mendapatkan gambaran umum sentimen suatu kelompok masyarakat. Survei sebagian besar pasti akan menggunakan metode pengisian angket ataupun kuesioner. Alasannya adalah karena pada penelitian kuantitatif, mengetahui kuantitas atau jumlah dari gagasan yang teliti sangat penting, bahkan menjadi poin utama dalam penelitian tersebut. Contoh primer. Observasi bahwa kondisi kelas saat proses pembelajaran di SMP 4 Ponorogo terbilang sangat kondusif karena siswa mendapatkan semangat belajar tinggi. 2. Penataan data parkir di Umrel menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa Universitas Brawijaya yang membawa motor di tahun 2017 lebih sedikit dibandingkan di tahun 2019. Data sekunder. Pengertian data sekunder. Data sekunder adalah jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama, tetapi sudah memiliki sumber kesekian. Artinya, orang-orang tersebut tidak merasakan secara langsung fenomena yang sedang diteliti, tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer lainnya. Memperoleh jenis data ini sangatlah mudah dan tidak membutuhkan proses yang rumit. Kalian hanya perlu melakukan studi pustaka, melihat berita, dan mewawancarai para ahli untuk mengetahui
pendapat mereka. Kegunaannya adalah untuk mendukung dan memperkuat informasi data primer yang sebelumnya telah didapatkan. Ciri-ciri. Beberapa ciri-ciri dari data sekunder diantaranya adalah bersifat pendukung. Dalam sebuah penelitian, data ini umumnya tidak difungsikan sebagai data utama, melainkan hanya sebagai pendukung dari data-data sebelumnya. Data ini biasanya digunakan untuk mendukung kredibilitas dari data-data primer yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Namun, tidak sedikit pula penelitian yang murni menggunakan data sekunder saja. Penelitian-penelitian seperti ini umumnya bersifat meta-studi, yang mengagregasikan penelitian-penelitian lainnya dalam sebuah studi. Sumber dari orang ketiga. Ketika mengandalkan data dari dokumen wartawan dan informasi lainnya, secara otomatis prosesnya tidak diperoleh dari sumber utama. Hal ini tentunya relevan dengan perannya sebagai data pendukung. Untuk itu, sebagian besar data yang digunakan tidak diperoleh dari tangan pertama. Tangan pertama di sini maksudnya adalah apakah mereka langsung mengalami atau tidak peristiwa yang sedang diteliti. Jika tidak, maka mereka dianggap sebagai sumber sekunder. Dianalisis tanpa harus mendatangi lokasi. Karena memanfaatkan dokumen dan pendapat-pendapat ahli yang biasanya tersebar di media atau wadah lainnya, maka tidak ada kewajiban untuk mendatangi secara langsung lokasi di mana fenomena tersebut berada. Untuk daerah-daerah yang sangat sulit untuk didatangi, studi data sekunder ini sangat penting sebagai basis data awal dalam penelitian, terutama jika sangat sulit untuk mendapatkan data primer dan mengakses daerah tersebut. Bisa dilakukan dari mana saja, inilah yang menyebabkan penelitian ini disebut sebagai desk study karena dapat dilakukan dari meja belajar masing-masing. Keunggulan dan kelemahan data sekunder. Keunggulan data sekunder: murah karena sudah tersedia dan tinggal digunakan. Di sini penelitian tidak perlu melakukan survei lapangan yang mahal untuk mendapatkannya. 2. Hemat waktu karena sudah tersedia dan dapat langsung diakses sebagai data penelitian. 3. Data memberi konteks yang lebih luas karena data primer kepada data primer. 4. Data melengkapi data-data primer terutama yang sulit untuk diakuisisi di lapangan. 5. Dapat memperkuat dan atau menjadi basis perbandingan dengan data primer. Jika tidak ada perbedaan, berarti tidak ada anominal. Sedangkan jika sangat berbeda, maka ada diaksi anominal data. Cukup banyak ya keunggulan dari data sekunder. Setelah ini, kita akan mencoba mengulas kelemahan dari data sekunder. Kelemahan data sekunder. 1. Tidak terjamin akuritasnya karena diakuisisi oleh lembaga lain. Bisa saja lembaga tersebut memiliki kontrol kualitas yang lebih rendah dibanding dengan kita. 2. Banyak data yang sudah tua karena diakuisisi sebelumnya oleh lembaga-lembaga lain. Bisa jadi kondisi di lapangan sekarang sudah berbeda dengan data tersebut. 3. Terkadang tidak relevan dan tidak cocok dalam sebuah penelitian. Hal ini terjadi karena kelas data, jenis data, dan hal-hal yang ada pada data tersebut diambil untuk studi lain yang sebelumnya pernah dilakukan. Struktur data tersebut belum tentu cocok dengan data yang kita butuhkan. Contoh-contoh data sekunder. 1. Data kependudukan yang diambil dari Badan Pusat Statistik Nasional ataupun BPS
TPS regional. 2. Data import ekspor yang diambil dari bea cukai atau otoritas pelabuhan terkait. 3. Isu-isu suatu daerah yang didapatkan dari liputan di koran atau wawancara dikenal berita nasional. 4. Data-data spesifik yang didapatkan dari riset terdahulu yang sudah diterbitkan dalam jurnal ilmiah. 5. Isu-isu suatu daerah yang didapatkan dari kritik-kritik di media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, dan lain-lainnya. Data eksperimental. Pengertian. Challenger menjelaskan eksperimen sebagai suatu penelitian ilmiah di mana peneliti memanipulasi dan mengontrol satu atau lebih variabel bebas dan melakukan pengamatan terhadap variabel-variabel terikat untuk menentukan variasi yang muncul bersamaan dengan memanipulasi terhadap variabel bebas tersebut. Sementara, menurut Sugiono, peneliti eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode eksperimen penelitian memanipulasi suatu stimulan atau keadaan, kemudian menganalisis pengaruh yang ditimbulkan dari adanya manipulasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji efektivitas dan efisiensi dari suatu pendekatan, metode, teknik, atau media pengajaran atau pembelajaran, sehingga hasilnya dapat diterapkan jika memang baik atau tidak digunakan jika memang tidak baik dalam pengajaran sebenarnya. Sedangkan menurut Nazir, mengemukakan tujuan dari penelitian eksperimental adalah untuk menyelidiki ada tidaknya hubungan sebab akibat serta seberapa besar hubungan sebab akibat tersebut dengan cara memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada beberapa kelompok eksperimental dan menyediakan kontrol perbandingan. Karakteristik penting dari penelitian eksperimen. Ide pokok dasar dari semua penelitian eksperimen sangat sederhana, yaitu mencoba suatu dan mengamati dengan sistematis apa yang terjadi. Eksperimen formal memuat dua kondisi dasar. Pertama, setidaknya dua atau sering lebih kondisi atau metode yang dibandingkan untuk diuji efek-efek dari kondisi tersebut atau treatment variabel bebas. Kedua, variabel bebas langsung dimanipulasi oleh peneliti. Prinsip dalam penelitian dengan metode eksperimen dapat 3 prinsip dasar yang terdapat dalam desain eksperimen. Di antaranya adalah 1. Replikasi merupakan pengulangan dari eksperimen dasar. 2. Randomization digunakan pada uji signifikan valid. Uji signifikan akan valid bila pengamatan didistribusikan secara bebas yang dilakukan dengan pengambilan sampel secara random atau acak. 3. Blocking merupakan prinsip yang digunakan untuk mengisolasi treatment dari pengaruh faktor lain supaya hasil eksperimen menjadi lebih akurat. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian eksperimental. A. Melakukan kajian secara induktif yang berkaitan erat dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. B. Mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. C. Melakukan studi literatur dan beberapa sumber yang relevan. Memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan variabel, dan merumuskan definisi operasional dan definisi istilah. D. Membuat rencana penelitian yang di dalamnya mencakup kegiatan 1. Mendefinisikan variabel luar yang tidak diperlukan tetapi memungkinkan terjadinya kontaminasi proses eksperimen. 2. Menentukan cara mengontrol. 3. Memilih rancangan penelitian yang tepat. 4.
Menentukan populasi, memilih sampel atau contoh yang mewakili serta memilih sejumlah subjek penelitian. 5. Membagi subjek dalam kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. 6. Membuat instrumen, memvalidasi instrumen dan melakukan studi pendahuluan agar diperoleh instrumen yang memenuhi persyaratan untuk mengambil data yang diperlukan. Bentuk-bentuk. Menurut Prof. Dr. Sugiono dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan 2010, beliau membagi desain pendidikan eksperimen ke dalam 3 bentuk, yaitu 1. Pre-experimental design. Desain ini dikatakan sebagai pre-experimental design karena belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh, karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Rancangan ini berguna untuk mendapatkan informasi awal terhadap pernyataan yang ada dalam penelitian. Bentuk pre-experimental design ini ada beberapa macam, di antaranya 1. Studi kasus, 1 tembakan, di mana dalam desain penelitian ini terdapat satu kelompok diberi treatment atau perlakuan dan selanjutnya diobservasi hasilnya. Treatment adalah sebagai variabel independen dan hasil adalah sebagai variabel dependen. Dalam eksperimen ini, subjek disajikan dengan beberapa jenis perlakuan, lalu diukur hasilnya. 2. Satu kelompok pretest post-test atau one group pretest post-test. Kalau pada desain A tidak ada pretest, maka pada desain ini terdapat pretest sebelum diberikan perlakuan. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. 3. Intake group comparison. Pada desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi dua, yaitu setelah kelompok untuk eksperimen yang diberi perlakuan dan setengah untuk kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan.